Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di kelas geografi, kelas full IPS Iwan dan Ahwat ya, anak-anak. Seperti yang Ibu ceritakan pekan lalu, bahwasanya materi kita sudah masuk ke materi pengetahuan dasar pemetaan dan beberapa nanti ada materi SIG dan materi penginderaan jauh. Jadi kalau yang Ibu flashback lagi ke materi sebelumnya itu kan ada konsep geografi yang nomor satunya itu adalah mengenai lokasi ya, konsep lokasi. Di situ kata tanyanya adalah di mana, kata where. Nah, biasanya penerapan dari konsep lokasi itu bisa menggunakan yang namanya media peta. Kayak kamu dalam kehidupan sehari-hari saja bahwasanya kayak pengen tahu lokasi tempat-tempat baru yang akan kamu kunjungi, misalkan kamu belum pernah menjelajah ke sana, pasti kamu akan cari taunya. Sekarang kan ada aplikasinya Google Map gitu ya, kamu akan browsing di Google Map tersebut kan ya. Nah, ini kita akan coba pelajari bedah sedikit mengenai apa sih peta itu gitu ya anak-anak. Oke, sebentar. Baik, dari pengertiannya dulu, kalau peta itu adalah rupa bumi juga, tapi kan kita taunya rupa bumi itu bentuknya bulat gitu ya anak-anak, kayak biasanya diwakilkannya dengan globe gitu. Tapi karena ada penemuan peta gitu, ahli-ahli pemetaan, eh, ahli pemetaan itu dibilangnya kartografer. Nah, para kartografer itu memetakan permukaan bumi itu pada sebuah bidang datar anak-anak, pada sebuah bidang, kalau kita bilangnya kertas gitu ya, di kertas digambarin muka buminya, muka bumi yang bulat, lalu dipindahkan ke bidang yang datar. Tapi dengan bantuan apa? Dengan bantuan sistem proyeksi dan dengan skala tertentu. Jadi nanti kita akan berhitung skala juga anak-anak. Dengan adanya skala, jarak di bumi yang ratusan kilometer itu bisa diperkecil dan bisa ditaruh di bidang datar tadi atau di kertas tadi. Jadi kayak misalkan kita pengen tahu Jakarta ke Bandung itu berapa kilometer ya. Nah, itu dengan bantuan peta kita bisa tahu, nggak usah jauh-jauh ke Bandung, kita tinggal lihat aja di peta, ditarik garis lurus dari Jakarta ke Bandung itu berapa kilometer aslinya gitu, bisa dihitung dengan menggunakan bantuan skala. Dan penggambaran muka bumi dengan di atas bidang datar tadi juga atas bantuan adanya sistem proyeksi. Nanti kita juga akan belajar mengenai sistem proyeksi peta. Lalu ada lagi menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Benda-benda angkasa pun juga bisa dipetakan anak-anak ya. Jadi nanti kalau yang ahli di astronomi, yang suka astronomi, suka apa namanya benda-benda luar angkasa, itu juga ada map-nya gitu. Jadi posisi seperti planet Saturnus, planet Mars, atau asteroid itu juga bisa dipetakan posisinya di mana, atau ada di selatan bumi atau di utaranya bumi, itu bisa dipetakan. Nah, lalu peta itu juga representasi. Jadi representasi itu juga artinya adalah perwakilan gitu ya, perwakilan dari unsur-unsur kenampakan yang abstrak. Jadi di muka bumi misalkan ada gunung gitu ya, kan nggak mungkin kita gambar gunungnya banget gitu ya. Akhirnya direpresentasikan atau diwakilkan dengan biasanya dengan simbolnya segitiga gitu ya anak-anak ya. Atau misalkan representasi dari pelabuhan biasanya pakai gambar jangkar kayak gitu kan anak-anak ya. Jadi unsur-unsur yang ada di muka bumi itu dipetakan dengan simbol-simbol tertentu. Nanti kita juga belajar simbol-simbol dari peta anak-anak. Lalu berikutnya, ada 3 hal penting yang terkait dengan peta, yaitu adanya pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judulnya. Kayak misalkan ini dicontoh, ini ada gambar dari Wales ya, ini ada peta Wales, dan di sini dilihatkan ada jaringan-jaringan jalan kan anak-anak ya. Kamu kalau lihat di sini ada gambar garis merah, terus lagi ada kotak kuning. Nah, itu menunjukkan nama-nama kotanya atau nama-nama kecamatan yang ada di sana.
Lalu garis merahnya adalah jalannya tadi gitu ya. Jaringan jalannya itu menghubungkan satu kota dengan kota-kota yang lain. Nah, ini adalah hal yang penting, fenomena di muka bumi yang penting. Iya kan? Yang namanya suatu wilayah itu bisa saling berhubungan, pasti ada bantuannya dengan jalan. Kayak kamu datang ke sekolah, pasti butuh jaringan jalan kan? Kamu butuh jalannya lewat mana untuk datang ke sekolah dari rumah gitu. Itu salah satunya mobilitas yang ada di permukaan bumi itu pasti nomor satunya ada jaringan-jaringan jalan. Itu hal penting, fenomena di muka bumi yang dianggap penting. Lalu ada yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Ada yang Ibu ceritakan, bumi yang bulat tadi, itu kan ribet banget ya kalau mau gambar ke apa namanya bidang datar tadi anak-anak. Akhirnya ada yang namanya sistem proyeksi. Jadi yang ada di wilayah lintang sedang biasanya yang agak cekung itu agak susah untuk digambarkan di bidang datar anak-anak. Nah, akhirnya dengan bantuan proyeksi akhirnya bisa digambarkan ke bidang yang datar. Tapi biasanya tidak sama persis dengan keadaan aslinya gitu ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan skala ya tadi yang Ibu ceritakan. Misalkan Jakarta-Bandung 300 km, oh enggak, kebanyakan. Misalkan 150 kilo gitu. Akhirnya dengan bantuan skala bisa jadi cuma 15 cm. Kan kalau di peta lebih kecil, jadi satuannya hanya menggunakan senti gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya lagi ada jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta itu terbagi menjadi dua, ada peta umum, ada peta tematik. Kita peta umum dulu anak-anak. Jadi kalau peta umum itu menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Yang umum-umumnya aja, kayak misalkan kayak tadi jaringan jalannya, kotanya, atau batas wilayahnya. Kita coba lihat dulu jenis-jenis peta, contoh dari peta umum itu, yaitu peta korografi. Peta yang menampilkan permukaan bumi seluruh atau sebagian dari permukaan bumi. Kayak misalkan peta benua Asia. Nah, itu juga bisa dikategorikan peta korografi. Atau peta apa namanya? Dunia ke-1, dunia kedua. Kamu pernah dengar nggak peta dunia ke-1, peta dunia kedua? Dunia ke-1 itu adalah negara-negara maju. Mohon maaf, peta dunia ketiga. Jadi peta dunia ketiganya adalah peta dari negara-negara berkembang. Nah, itu juga termasuk peta korografi. Lalu ada peta topografi, peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu tidak datar, akhirnya dipetakan, karena tidak mungkin digambarkan beneran gunungnya, akhirnya diwakilkan dengan apa anak-anak? Relief-relief muka buminya tadi yang nggak data, yang nggak sama itu, yang tidak rata itu, diwakilkan dengan pewarnaan. Kamu lihat, di sini ada warna coklat, kuning, hijau. Kalau hijau kita sudah tahu dia adalah dataran rendah, lalu kuning dataran tinggi, lalu yang coklatnya atau orange-nya adalah puncak-puncak yang pegunungan-pegunungan tinggi gitu anak-anak. Jadi dalam pembuatan peta dengan menggunakan warna itu memiliki makna ya anak-anak ya, ada maknanya, ada artinya. Biasanya warna-warna itu akan mewakili dari relief atau bentuk muka bumi. Oke, kita lanjut lagi ke peta dunia. Peta dunia juga termasuk peta umum. Jadi kalau yang umum itu hanya penampakan permukaan buminya secara umum gitu ya anak-anak ya. Tadi yang Ibu bilangin hanya berupa kotanya, jaringan jalannya, atau relief muka buminya tadi ya. Garis pantainya, atau kayak peta nama-nama negara gitu. Ini juga termasuk dari peta umum. Kita coba ke peta tematik. Peta tematik itu kata lainnya adalah peta khusus. Ingat, peta tematik, kata lainnya adalah peta khusus. Menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi, secara umum, tapi secara khusus gitu. Jadi misalkan peta persebaran gunung api. Nah, itu juga termasuk dalam peta khusus atau peta tematik. Peta persebaran flora fauna itu juga peta khusus karena cuman peta itu isinya persebaran di mana sih si flora itu tumbuhan ya, kata lainnya tumbuhan. Di mana sih si fauna itu? Fauna itu adalah tadi hewan-hewannya di mana aja di Indonesia ya. Nah, itu termasuk peta khusus atau tematik. Lalu ada lagi jenis-jenis peta berdasarkan skala. Ini ingat, kamu perhatikan ini, ada 5 anak-anak. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta geografis.
Halo anak-anak, ya. Peta kadaster itu adalah peta yang sangat besar skalanya. Ini tadi ya. Peta yang skalanya sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Kamu perhatikan, angkanya kecil, tapi petanya skala besar. Jangan ketukar ya anak-anak ya. Kalau angkanya kecil, berarti dia skalanya besar. Penampakannya lebih detail, lebih dekat. Atau dibilangnya zoom in ya. Zoom in, kalau misalkan di foto kan kamu suka zoom in, zoom out. Zoom in, kalau kita zoom in, dia makin detail kan, makin deket gitu ya. Makin jelas gitu ya penampakannya. Nah itu dibilangnya skala besar, tapi angkanya kecil. Perhatiin ya. Lalu ada peta skala besar, skala 1:5000 sampai 1:250.000. Ada peta skala sedang. Skalanya ini middle, di tengah-tengah, 1:250.000 sampai 1:500.000. Lalu ada peta skala kecil, petanya antara 1:500 sampai 1:1 juta. Ini biasa kita temukan di atlas-atlas, itu kami juga sering, kalau punya atlas di rumah, itu kamu akan menemukan peta skala kecil. Kalau skala kecil berarti penampakannya udah makin luas anak-anak, karena dia di zoom out kan. Tapi karena penampakannya lebih luas, gambar yang ditampilkan akan detail nggak? Tidak akan detail, karena kalau skala kecil dia makin jauh kan, kayak kamu nge-zoom out kan makin jauh ya, penampakan gambarnya makin jauh. Nah, tapi kamu perhatikan, skalanya, angkanya besar, ya kan ya? Angkanya besar, dia dikategorikannya skala kecil. Kalau dia angkanya kecil, berarti dia skalanya besar. Lalu yang terakhir ada peta geografis. Ini petanya yang sangat kecil skalanya, yaitu 1:1 juta. Ini juga bisa ditemukan di tadi peta dunia, atau di atlas-atlas juga ada yang lebih dari 1 juta untuk skalanya. Lalu fungsi peta apa aja ya? Yang pasti menunjukkan posisi atau lokasi tadi yang Ibu bilang. Di mana ya lokasinya? Buah hati di mana ya? Rumahnya, misalkan rumahnya Almira di mana ya? Misalkan yang Ahwat nih. Atau yang kalau yang Ikhwan, rumahnya Davin di mana ya? Nah, itu fungsi dari peta, bisa lihat di peta. Memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk pada permukaan bumi. Bisa nggak lihat fenomena di muka bumi? Bisa menggunakan peta. Kayak tadi yang Ibu bilang, Bu, saya pengen tahu pegunungan Jayawijaya itu kayak gimana sih bentuknya. Nah, itu bisa dilihat di peta. Biasanya diwakilkan tadi dengan warna atau dengan bentuk apa, segitiga tadi ya. Atau kalau pakai Google Earth lebih jelas lagi gitu, bisa lihat secara 3D gitu anak-anak ya. Lalu yang berikutnya memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Tadi yang namanya peta harus ada skalanya anak-anak. Dari skala itu kita bisa ngapain? Bisa mengukur. Mengukur apa? Mengukur jaraknya, mengukur luasnya, mengukur panjang jalannya, itu juga bisa dengan bantuan skala. Mengukur ketinggian juga bisa anak-anak. Mengukur ketinggian suatu gunung atau bukit, itu bisa. Nama petanya namanya peta topografi anak-anak. Itu biasa digunakan oleh para pendaki gunung atau TNI. Biasanya tentara-tentara itu kalau lagi latihan itu juga menggunakan bantuan peta topografi untuk mengetahui dia posisinya berada di ketinggian berapa ya. Lalu yang berikutnya menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Nah, jadi ingat yang namanya keruangan itu melihatnya dari mana? Dari atas ya anak-anak ya. Kita bisa tahu misalkan banjir. Banjir di Jakarta di mana saja ya? Oh, ada di Cililitan, ada di Jatinegara, ada di Kampung Makassar misalkan, atau ada di Kampung Melayu. Nah, itu kita bisa lihat fenomena banjir itu nggak usah datang langsung ke lapangan, kan ribet banget ya, kita kebanjiran, lagi banjir datang ke sana saking pengen taunya. Akhirnya apa? Ya udah pakai map aja, bisa lihat persebaran banjirnya ada di mana. Kayak tadi juga ya, flora fauna itu bisa lihat ada di mana aja ya. Kayak misalkan harimau itu misalkan ada di Pulau Jawa ada, di Sumatera ada. Kayak gitu anak-anak dalam konteks keruangan. Lalu tujuan dibuatnya peta. Peta itu membantu suatu pekerjaan, misalkan tadi untuk navigasi atau perencanaan.
navigasi kayak tadi yang buat pendaki atau tentara atau yang ada di laut, nahkoda juga butuh peta. Atau perencanaan, misalkan perencanaan tata ruang suatu wilayah. Misalkan kamu nanti bekerja sebagai gubernur, amin, atau bekerja sebagai kepala daerah ya, kepala wilayah, itu biasanya butuh peta untuk merencanakan wilayahnya mau dibangun apa aja ya. Cocok nggak ya kalau dibangun mall? Cocok nggak ya kalau dibangun rumah sakit? Nah, itu butuh bantuan peta. Lalu yang berikutnya tujuannya untuk menganalisis data spasial. Jadi data-data spasial yang ada di muka bumi, misalkan tadi jumlah sungai yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, itu data-data spasialnya bisa dimasukkan ke dalam peta, bisa diketahui karena Kalimantan itu terkenal dengan Pulau Seribu Sungai gitu ya. Jadi bisa ketahuan sungai apa aja yang ada di sana, itu bisa dianalisis. Lalu peta juga berfungsi atau bertujuan untuk menyimpan informasi. Informasi apa aja, apa saja anak-anak, baik informasi fisik atau informasi sosial. Baik informasi yang fenomenanya berupa kehidupan aktivitas manusia atau informasi dari fisik gejala alam yang ada di muka bumi, kayak misalkan informasi luas hutan, luas pertanian di Pulau Jawa itu berapa, atau garis pantainya di Indonesia itu berapa panjangnya, itu bisa menggunakan peta. Jumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia itu juga bisa disimpan informasinya di dalam peta. Lalu membantu dalam pembuatan suatu desain. Biasanya desain wilayah anak-anak ya, itu butuh bantuan peta. Nanti kapan-kapan kita main gamesnya, ada games membuat peta anak-anak. Bukan peta, buat kota, suatu kota. Mungkin yang Ikhwan juga ada, udah pernah ya main gamesnya. Lalu yang berikutnya komunikasi informasi ruang. Tadi dari informasi yang sudah disimpan di peta itu bisa dikomunikasikan kepada siapa? Kepada masyarakat umum, kayak misalkan peta pariwisata itu destinasi wisatanya di mana saja ya. Kalau di Jakarta, oh ada di Kota Tua, ada di Monas, ada di Taman Mini, ada di Ragunan. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke masyarakat luas. Peta-peta itu dicetak gitu ya, diperbanyak, dibagikan ke masyarakat. Lalu berikutnya ada komponen-komponen atau kelengkapan-kelengkapan peta. Yang pertama ada judul peta. Iya, yang namanya peta harus punya judul, harus punya nama. Kayak kita anak-anak ya, kita punya nama kan ya. Masing-masing punya nama. Begitu juga dengan si peta. Lalu yang kedua harus ada garis tepinya atau bingkai atau border. Kalau nggak ada garis tepinya nanti pulaunya diambil sama negara lain. Enggak, bukan begitu. Terus yang ketiga orientasi atau diagram atau petunjuk arah yang menunjukkan posisi dan arah wilayahnya. Orientasi itu yang utara, selatan, barat, timur gitu anak-anak. Harus ada orientasinya, kalau nggak ada nanti bingung. Ini posisi negaranya di mana ini? Di utara, di selatan? Biasanya kalau utara kan menunjuknya ke atas gitu ya. Utara ke atas, di bawah itu selatan, di kanan kamu adalah timur, di kiri kamu adalah barat. Lalu ada skala peta tadi wajib, yang namanya peta harus punya skala atau perbandingan jarak antara dua titik sembarang dan luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. Nanti kita latihan menghitung skala peta ya anak-anak. Ini kan pelajaran SMP SD gitu ya, tapi nggak apa-apa Ibu review lagi di SMA karena nanti ada pendalaman lagi mengenai skala peta. Lalu berikutnya ada legenda atau keterangan peta. Tadi yang Ibu ceritakan, misalkan ada simbol atau gambar segitiga. Artinya apa? Artinya oh itu gunung, Bu. Nah, arti dari simbol itu adalah legenda atau keterangan peta. Yang berikutnya harus ada koordinat, garis lintang dan garis bujur. Lalu ada simbol peta tadi yang gambar tadi anak-anak ya. Lalu ada lettering atau penulisan kayak tadi. Judul peta harus ditulisnya pakai huruf kapital atau nama sungai itu harus ditulisnya miring, italic dengan menggunakan warna biru karena perairan biasanya diwakili dengan warna biru gitu anak-anak.
Lalu ada insert peta atau peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan menjelaskan wilayah pada peta utama. Nanti kita lihat insert peta itu posisinya di mana. Ada warna peta, tadi yang hijau itu dataran rendah, yang kuning dataran tinggi, yang orange adalah pegunungan tinggi. Berikutnya harus ada sumber dan tahun pembuatannya. Kenapa? Karena yang namanya suatu wilayah itu akan berubah-berubah sesuai dengan kondisi politik di negaranya, anak-anak. Kayak Indonesia, dulu Indonesia itu punya pulau namanya Sipadan dan Ligitan. Tapi karena dibawa ke pengadilan internasional, kita kayak sengketa gitu ya, rebutan pulau antara Indonesia dan Malaysia memperebutkan Sipadan dan Ligitan itu. Karena dibawa ke internasional, diselidiki ternyata pulau itu berada di wilayahnya si Malaysia gitu. Jadi kita kalah di pengadilan itu, akhirnya Sipadan dan Ligitan yang tadinya di peta itu masuk ke Indonesia, sekarang sudah di luarnya Indonesia gitu. Udah jadi hak miliknya dari Malaysia gitu. Itu wajib ditulis sumber datanya, dapat dari mana dan tahun pembuatannya. Kalau kita peta di Indonesia itu rata-rata sumber datanya diambil dari BIK, anak-anak. BIK itu apa, Bu? BIK itu adalah lembaga di bawah presiden yang kerjanya itu bikin peta. Badan Informasi Geospasial. Kantornya itu ada di Cibinong, satu kompleks dengan LIPI di Cibinong itu, anak-anak. Kapan-kapan kita ke sana. Kita lihat pembuatan peta di sana. Ini simbol-simbolnya, anak-anak. Tadi kalau gambarnya ini dibilangnya simbol, lalu arti dari simbolnya adalah legenda, ya. Kayak tadi ya, Ibu bilang segitiga itu artinya gunung. Lalu ada area biasanya warna biru itu dibilangnya danau. Bandara biasanya diwakilkannya dengan gambar pesawat, pelabuhan dengan jangkar, ya. Kota kecamatan dengan lingkaran kecil, ibu kota provinsi dengan kotak, biasanya warna merah, anak-anak. Ini ada batas wilayah, ada jalan. Kalau jalan itu biasanya merah. Lalu ada simbol warna tadi ya, hijau menggambarkan dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat menggambarkan pegunungan atau gunung, putih itu biasanya salju, lalu biru menggambarkan perairan. Ya, tadi yang Ibu ceritakan harus ada garis koordinatnya nih. Indonesia kan ya ada di koordinat 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini harus ada latitude dan longitude. Nah ini anak-anak ya, ini adalah garis tepinya nih, harus ada bingkainya, harus rapi. Lalu ada pewarnaannya. Lalu ada lettering atau penulisannya harus rapi juga, pakai huruf kapital biasanya untuk nama suatu wilayah, judul juga huruf kapital dan harus di bold. Lalu ada legenda atau keterangan dari simbolnya. Nah, ini insert petanya. Insert peta itu adalah peta yang lebih luas untuk tahu di mana sih peta ini, peta yang induknya ini ada di mana posisinya. Jadi misalkan ini Kabupaten Banyumas. Nah, itu bisa dilihat adanya di mana sih kalau di Jawa Timur itu di Jawa Tengah itu Banyumasnya ada di mana? Kecamatan Sokarajanya ya. Kecamatan Sokarajanya berada di Kabupaten Banyumasnya. Ini jadi yang luasnya ini adalah Kabupaten Banyumas, yang dikuningin ini adalah letak dari Kecamatan Sokaraja. Oh, Kecamatan Sokaraja itu adanya di sininya Banyumas ya. Biar seperti itu gitu loh anak-anak. Ini fungsi dari insert peta. Lalu wajib ada skala petanya. Dan juga ada orientasi atau arah mata anginnya nih anak-anak ya. Lalu sertakan juga sumber dan tahun pembuatan petanya. Ya anak-anak ya, nanti sambil dipelajari juga. Selanjutnya adalah ini ya, persyaratan peta yang baik. Bentuk-bentuk daerah, pulau dan benua yang digambarkan peta harus sama bentuknya.
atau dibilangnya conform. Bentuknya misalkan kamu gambar Sulawesi yang kayak huruf K, ya udah gambar yang seperti huruf K gitu. Jangan kamu gambar Papua gitu. Jangan kamu gambar seperti ayam gitu. Bentuknya harus sesuai dengan aslinya. Daerah yang digambarkan harus luasnya sama dengan luas sesungguhnya. Syaratnya apa? Harus ada skalanya. Begitu juga dengan jaraknya, anak-anak, jaraknya harus sesuai. Kalau luasnya sama atau sesuai dengan yang aslinya, itu disebutnya ekuivalen. Kalau jaraknya itu sesuai dengan yang aslinya dengan bantuan skala, itu dibilangnya equidistant. Data yang disajikan lengkap, ya bikin peta itu harus lengkap, jangan asal buat. Mudah dimengerti, peta harus rapi, indah, dan menarik. Ya tadi ya, Ibu coba back lagi. Ini kan rapi ya anak-anak ya, dikasih border, pewarnaannya juga bagus, lalu tata letak keterangan dari petanya, komponen petanya juga rapi. Itu harus menarik dan rapi tadi ya. Karena di peta itu 70%-nya geografi, 20%-nya matematik, 10%-nya adalah kesenian anak-anak. Jadi ada seninya dalam membuat peta ya. Nah, ini yang proyeksi peta nanti akan Ibu sampaikan pekan depan. Jadi kita sampai ke komponen peta dulu ya anak-anak ya. Kita nanti akan fokus di sini dulu. Ibu akan siapkan papernya, kamu tinggal melengkapi dari komponen peta itu apa saja. Baik anak-anak, terima kasih. Silakan juga boleh dibaca-baca buku paket geografinya. Ingat kamu tugasnya belajar dan berliterasi. Yang Ibu sampaikan ya, Ibu pernah sampaikan generasi kamu adalah generasi yang harus pandai berliterasi. Sekian dari Ibu. Nanti kalau ada yang ingin tanya jawab, silakan boleh di WA ibunya, jangan malu-malu. Kalau ada yang kesulitan, insya Allah sampai sini bisa diterima ya anak-anak ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata, salah ucap. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.